Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023036694 akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau SPK. Jadi pada UTS SPK kali ini berkaitan dengan AHP dan juga WP. Jadi apa itu AHP dan juga WP? AHP merupakan singkatan dari Analytical Hierarchy Process, yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan perbandingan berpasangan. Jadi mana sih dari kriteria tersebut yang lebih penting, dan pada intinya AHP ini digunakan untuk menjawab kita dan membantu kita untuk memilih mana yang lebih penting dari kriteria-kriteria yang ada dan seberapa penting kriteria tersebut. Dan untuk WP atau weight product merupakan metode untuk menentukan kandidat terbaik berdasarkan perhitungan perkalian perpangkatan. Nah, selanjutnya memasuki ke studi kasus. Jadi studi kasus kali ini yaitu sebuah program studi ingin memiliki mahasiswa berprestasi untuk mewakili kampus pada kompetisi nasional. Yang pertama, terdapat 4 kandidat dengan kode A1 Andi, A2 Budi, A3 Citra, A4 Dedi. Selanjutnya yaitu kriteria penilaiannya, kode C1 dengan kriteria IPK, tipe benefit, C2 dengan kriteria prestasi non-akademik dengan tipe benefit, lalu C3 dengan kriteria keaktifan organisasi dengan tipe benefit, C4 dengan kriteria jumlah pelanggaran dengan tipe cost. Selanjutnya didapati juga data perbandingan AHP dengan menggunakan skala Saati. Yang pertama ada C1 versus C2 dengan nilai 3, C1 versus C3 5, C1 versus C4 7, C2 versus C3 3, C2 versus C4 5, C3 versus C4 3. Lalu setelah mendapatkan data perbandingan ini, didapati pula matriks perbandingan seperti berikut. Jadi pada data perbandingan AHP di sini dimasukkan ke dalam matriks perbandingan ini. C1 versus C2 dimasukkan ke sini, C1 versus C3 dimasukkan ke sini, C1 versus C4 dimasukkan ke sini, lalu C2 versus C3 dimasukkan ke sini, lalu untuk C2 versus C4 dimasukkan ke sini, yang terakhir ada C3 versus C4 dimasukkan ke sel ini. Untuk data alternatif, yang pertama ada Andi dengan nilai C1 yaitu 3,8, C2 85, C3 80, dan C4 2. Yang kedua ada Budi dengan C1 3,6, C2 90, C3 85, dan C4 3. Citra dengan C1 3,7, C2 88, C3 90, dan C4 1. Dan yang terakhir ada Dedi dengan C1 3,5, C2 dengan 80, C3 75, dan yang terakhir ada C4 yaitu 4. Selanjutnya memasuki ke perhitungan AHP atau Analytic Hierarchy Process. Langkah pertama yaitu menentukan matriks perbandingan berpasangan. Jadi pada soal kali ini sudah disediakan matriks perbandingannya. Kita hanya tinggal mengubah dari yang pecahan seperti ini dirubah menjadi bilangan desimal seperti ini. Setelah merubahnya, langsung memasuki ke langkah kedua yaitu menjumlahkan kolom yang ada pada matriks perbandingan berpasangan ini. Yang pertama ada kolom C1. Saya menggunakan rumus sum. Jadi tinggal dijumlahkan saja pada kolom ini, lalu didapatkan hasil sejumlah 1,676. Yang kedua ada C2, sama seperti perhitungan yang pertama, yaitu menjumlahkan kolom C2 ini dan didapati hasil 4,533. Lalu C3 dengan hasil 9,33. Yang terakhir ada C4
sebesar 16,000. Langkah ketiga yaitu melakukan normalisasi dengan membagi setiap angka dengan jumlah kolomnya. Jadi perhitungannya seperti ini, yaitu membagi pada matriks ini, membagi sel pada kriteria C1 ini dengan perhitungan jumlah kolom yang telah dilakukan sebelumnya, dan didapati hasil seperti ini, 0,597 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan menghitung bobot rata-rata pada setiap baris. Yang pertama ada kriteria C1 dengan keterangan kriteria IPK, dan saya menggunakan rumus average, yaitu dengan menjumlahkan kolom ini lalu dibagi 4, dan hasilnya seperti ini, 0,558. Lalu untuk C2 didapati hasil 0,263, C3 didapati hasil 0,122, C4 didapati hasil 0,057, dan setelah menghitung rata-rata bobotnya dibuat menjadi bentuk persentase. Dan pada penghitungan hitung bobot ini jika dijumlahkan maka akan bertemu nilai sebanyak 1. Selanjutnya yaitu menghitung. Yang pertama ada vektor jumlah terbobot. Jadi untuk menghitung vektor terbobot ini menggunakan rumus A kali W, yang dimana ini pada kolom ini sel C1 ini yang ada pada matriks perbandingan berpasangan dikalikan dengan yang ada bobot ini sesuai dengan kriteria C1, lalu ditambah, lalu melakukan hal yang sama lagi C2, kriteria C2 dikalikan dengan bobot C2 dan selanjutnya, maka didapati hasil seperti ini. Nah, setelah mendapatkan vektor terbobot, lalu menjumlahkan bobot, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi. Pada bagian normalisasi ini dijumlahkan lalu dibagi menjadi 4 dan dihitung sampai dengan C4 ini, dari C1 sampai C4, dan dihasilkan seperti ini. Lalu hasil baginya dihitung dengan cara vektor terbobot ini dibagi dengan ini. Selanjutnya yaitu menghitung max, yaitu dengan menjumlahkan pada bagian hasil bagi ini. Selanjutnya yaitu menghitung konsisten CI atau konsistensi indeks, yaitu dengan melakukan operasi pada nilai max ini sebesar 4,118, lalu dikurangi 4, lalu dibagi dengan 3. Selanjutnya yaitu menghitung CR atau konsistensi rasio dengan cara max ini dibagi dengan 0,9. Selanjutnya yaitu interpretasikan apakah matriks yang sudah dihitung tadi konsisten. Menurut saya, menurut perhitungan yang telah saya lakukan, matriks perbandingan berpasangan pada kasus ini dinyatakan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan nilai konsistensi rasio ini 0,044 yang mana kurang dari 0,1, yang merupakan 0,1 ini batas maksimum dari konsistensi menurut Saati. Oleh karena itu, bobot kriteria yang dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan perhitungan selanjutnya, yaitu menggunakan metode WP. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu melakukan perhitungan WP atau weight product.
Jadi langkah pertamanya yaitu menggunakan bobot yang telah kita hitung tadi pada AHP digunakan untuk perhitungan selanjutnya yaitu WP, dan didapati data sebagai berikut. Kriteria C1 dengan keterangan kriteria IPK bobotnya 0,558, C2 prestasi non-akademik 0,263, C3 keaktifan organisasi 0,122, C4 pelanggaran 0,057. Nah, selanjutnya menentukan benefit dan cost. Jadi kita menentukan kriteria mana sih yang masuk ke benefit dan juga yang masuk ke cost. Jadi untuk menentukannya yaitu pada C1 ini atau kriteria yang kiranya bernilai positif maka masuknya ke benefit, dan kriteria yang bernilai negatif maka masuknya ke kriteria ke tipe cost. Contoh, pada IPK ini masuk ke tipe benefit. Lalu untuk C2 prestasi non akademik merupakan sisi baik atau positif, jadi masuk ke tipe benefit. Lalu kriteria ketiga atau C3 keaktifan organisasi tipe benefit. Nah, yang terakhir ini C4 merupakan pelanggaran yang dimana bernilai negatif, jadi masuk ke tipe cost. Setelah menentukan mana benefit dan mana cost pada kriteria yang ada, langkah selanjutnya yaitu mengubah cost tersebut menjadi nilai negatif, atau pada langkah ini biasa disebut dengan normalisasi bobot. Nah, di sini tertera cost yang awalnya 0,057 diubah menjadi min 0,057, dan untuk kriteria C1 hingga C3 dibiarkan saja bernilai positif. Selanjutnya yaitu menghitung nilai. Yang pertama ada menghitung nilai S. Yang pertama dengan alternatif ANDI. Cara menghitungnya yaitu dengan melakukan perpangkatan dari menggunakan data alternatif dengan nama yang sesuai dengan yang akan kita hitung. Contoh, Andi dengan kriteria C1 maka dipangkatkan dengan bobot yang sudah dinormalisasi ini 0,558 pada C1 ini. Lalu selanjutnya pada ini kriteria 2 dengan masih nama yang sama Andi dipangkatkan dengan bobot yang sudah dinormalisasi yaitu 0,263, lalu dikali lagi dengan C3 bernilai 80 dipangkatkan dengan bobot ini yang sudah dinormalisasi 0,122. Lalu yang terakhir ada C4 dipangkatkan dengan bobot min 0,057, dan hasilnya adalah sebanyak 11,13. Nah, perhitungan selanjutnya sama. Budi menghasilkan nilai S 10,79, Citra menghasilkan nilai S sebanyak 11,67, Dedi menghasilkan nilai S sebanyak 9,98. Selanjutnya yaitu menghitung total nilai S. Jadi ini pada kolom ini kita jumlahkan. Saya menggunakan Excel, jadi mudah hanya dengan menggunakan rumus sum. Tinggal ditarik saja pada sel ini hingga sel ini, lalu didapati jumlah sebanyak 43,57. Nah, setelah melakukan perhitungan nilai, selanjutnya menghitung nilai preferensi atau nilai V. Yang pertama ada alternatif ANDI. Nilai preferensinya dapat dihitung dari nilai S dibagi dengan total dari nilai S tersebut. Contoh, ini 11,13 dibagi dengan 43,57 dan didapati hasil 0,255. Untuk Budi didapati hasil 0,248, untuk Citra didapati
hasil 0,268, untuk Dedi didapati hasil 0,229. Nah, yang terakhir yaitu meranking dari yang tertinggi berdasarkan nilai preferensi hingga ke yang terendah nilai preferensinya. Didapati yang tertinggi yaitu Citra dengan nilai 0,268, Andi 0,25, 0,255, Budi dengan nilai 0,248, Dedi dengan nilai 0,229. Rankingnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu pada bagian analisis. Yang pertama ada siapa yang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, didapat kandidat yang terpilih yaitu Citra dengan nilai preferensi atau V tertinggi sebesar 0,268. Ini. Lalu untuk yang kedua yaitu jelaskan mengapa kandidat tersebut unggul berdasarkan bobot AHP. Jadi meskipun bobot AHP ini memberikan prioritas tinggi pada C1 atau IPK sebesar 0,557, yaitu ini. Sorry, 0,558. Citra ini memiliki keunggulan di kriteria-kriteria lainnya dan memiliki keseimbangan juga antar kriteria-kriteria lainnya. Antara lain yaitu yang pertama ada dominasi pada kriteria non-akademik. Jadi pada kriteria non-akademik Citra memiliki nilai yang sebenarnya dengan alternatif lain cukup berada di tengah, dan untuk kriteria yang ketiga keaktifan organisasi bahkan memiliki dominasi yang tinggi atau tertinggi yaitu sebesar 90. Nah, untuk yang ketiga yaitu Citra ini memiliki kombinasi nilai yang imbang. Jadi tidak hanya unggul pada satu kriteria dan yang lainnya lemah, tetapi Citra memiliki kombinasi yang lengkap, yang seimbang. Contoh ini, dia memiliki IPK yang tidak terlalu bawah ataupun tidak terlalu tinggi. Lalu untuk C2 juga sama. Untuk kriteria ketiga juga bahkan dia mendapatkan nilai yang paling tinggi. Lalu untuk yang C4 memang karena ini kos, jadi sudah betul Citra memiliki nilai yang terendah. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu jika bobot C1 atau IPK diturunkan, apa kemungkinan yang akan terjadi pada ranking? Jadi jika bobot atau C1 IPK ini diturunkan, maka pengaruh nilai IPK kriteria IPK ini terhadap penentuan peringkat atau ranking akan berkurang. Nah, berikut analisis logikanya. Yang pertama ada pergeseran fokus penilaian ke kriteria lain. Jadi bisa juga nantinya akan fokus pada ini prestasi non akademik, keaktifan organisasi, dan pelanggaran. Lalu keuntungan bagi kandidat dengan C2, C3 yang C2 dan C3 atau kriteria 2 dan kriteria 3 yang tinggi. Contoh seperti Citra. Lalu yang terakhir ada kerentanan kandidat yang bergantung pada IPK. Jadi kandidat yang hanya bergantung dengan nilai IPK yang tinggi akan rentan untuk tergeser. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process dan WP Weight Product memberikan solusi yang sistematis, transparan, dan objektif dalam menentukan pemilihan mahasiswa berprestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.